Angin dari arah utara menyapu pelataran istana Trowulan, membawa bau tanah basah yang berpadu dengan wangi dupa yang menenangkan. Di kejauhan, gong besar dipukul bertalu-talu. Setiap dentangnya seperti gema yang mengguncang dada, seolah mengumumkan kepada seluruh jagat, Majapahit bangkit lagi hari ini. Ini adalah suara keagungan, Mahasvara dari sebuah imperium yang pernah menguasai lautan. Kisah ini dimulai pada abad ke-13, saat kabut tipis masih menggantung di antara pohon-pohon beringin tua. Seorang pangeran muda bernama Raden Wijaya berdiri tegap di hadapan para prajuritnya yang setia. Wajahnya tajam, sorot matanya menyala seperti bara api yang takkan pernah padam. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, ia berseru, "Hari ini kita menanam akar kebesaran Nusantara." Dan sejak saat itu, roda sejarah pun bergeser. Raden Wijaya, yang sebelumnya harus hidup sebagai pelarian setelah dikhianati oleh Jayakatwang, kembali dengan keberanian yang nyaris tak masuk akal. Ia memainkan sebuah permainan politik yang sangat berisiko. Ia bekerja sama dengan pasukan Mongol yang datang jauh ke Jawa untuk menuntut balas pada kerajaan Singasari, sebuah aliansi yang tak terduga. Namun, kecerdikan Raden Wijaya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh pasukan asing itu. Setelah Jayakatwang berhasil ditumbangkan dengan bantuan Mongol, Raden Wijaya tidak berhenti di situ. Ia membalik keadaan dengan strategi yang brilian. Ia menyerang balik pasukan Mongol yang kelelahan dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Di bawah langit yang sedang berubah warna dari jingga ke merah darah, sebuah kerajaan baru pun lahir. Tahun 1293 Masehi, tahun yang selamanya akan terukir dalam sejarah sebagai titik mula sebuah imperium maritim terbesar di Nusantara, Majapahit. Tapi Majapahit tak sekadar sebuah kerajaan biasa. Ia adalah perwujudan dari sebuah mimpi besar. Mimpi tentang persatuan, tentang kekuatan laut yang tak tertandingi, dan tentang kedaulatan yang menembus batas cakrawala. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit seperti Canggu menjadi pusat perdagangan dunia. Kapal-kapal dagang dari Campa, Tiongkok, India, hingga Arab berlabuh silih berganti. Mereka membawa sutra, keramik, wewangian, dan membawa pulang rempe-rempa yang paling berharga di dunia. Para saudagar dari berbagai penjuru bumi menyebut Majapahit dengan satu kata yang membuat bulu kuduk merinding: Suvarna Bumi, tanah emas. Bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi juga karena kemakmurannya yang luar biasa. Pajak yang dikumpulkan dari pulau ke pulau, dari fasal ke fasal, memperkuat pundi-pandi kerajaan dan membiayai armada laut yang menjaga setiap jengkal perairan Nusantara. Inilah puncak kejayaan maritim kita, sebuah era di mana nenek moyang kita adalah penguasa lautan. Namun, seperti semua imperium besar dalam sejarah, Majapahit juga mengalami pasang surut. Ada kisah tentang Gajah Mada dan Sumpah Palapa yang legendaris, sebuah ambisi untuk menyatukan Nusantara di bawah panji gula kelapa. Ada juga tragedi Perang Bubat yang menyisakan luka mendalam antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Dan tentu saja, perang saudara perang Paregregiang perlahan-lahan menggerogoti kekuatan internal kerajaan dari dalam. Setiap dentang gong di Trowulan tak hanya mengumumkan kejayaan, tapi juga mengingatkan kita pada senjakala yang tak terhindarkan. Perebutan takhta, melemahnya kontrol atas wilayah kekuasaan, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru di pesisir utara Jawa yang mulai memeluk agama Islam, menjadi faktor-faktor yang membawa Majapahit menuju keruntuhannya. Langit yang dulu berwarna jingga keemasan perlahan meredup. Mahasvara yang dulu menggema gagah kini terdengar lirih, seolah berbisik tentang sebuah era yang akan segera berakhir. Meskipun Majapahit akhirnya runtuh pada awal abad ke-16,
Warisannya tidak pernah benar-benar padam. Semangatnya tetap hidup. Konsep Nusantara, bendera merah putih, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika semuanya berakar dari masa keemasan Majapahit. Kisah ini bukan hanya tentang raja dan perang, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa pernah mencapai puncak peradabannya, menjadi penguasa lautan, dan meninggalkan jejak abadi yang membentuk identitas kita hingga hari ini. Jadi, saat kita mendengar gema sejarah Majapahit, mari kita tidak hanya mengenang keruntuhannya, mari kita rayakan kejayaannya, belajar dari kesalahannya, dan yang terpenting, menyalakan kembali api semangatnya untuk membangun Indonesia yang lebih besar dan lebih jaya. Karena di dalam diri kita mengalir darah para pelaut dan satria Majapahit. Di antara riuh rendah intrik kekuasaan, di tengah dinding-dinding istana yang mendengar 1000 rahasia, muncullah seorang pemuda dari kasta yang dianggap rendah. Tak ada yang menyangka namanya kelak akan terukir abadi dalam sejarah. Namanya Gajah Mada. Dia bukan didorong oleh ketamakan akan harta, bukan pula haus akan kekuasaan semata. Api yang membakar semangatnya adalah sebuah mimpi besar yang jauh melampaui dirinya sendiri. Persatuan, bayangkan suasana sakral saat itu. Dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati Amangkubumi, di hadapan para pejabat tinggi kerajaan, Gajah Mada berdiri tegak dengan suara yang menggetarkan seisi balairung. Ia mengucapkan sebuah sumpah yang membuat Ratu Tribuana Tunggadewi yang bijaksana pun terdiam. Langit seolah ikut menahan napas, menjadi saksi abadi dari ikrar suci itu. Saya, Gajah Mada, tidak akan melepaskan puasa, tidak akan makan palapa, sebelum seluruh Nusantara berada di bawah naungan Majapahit. Sumpah palapa, sebuah janji yang menjadi racun bagi masu-masu Majapahit, sekaligus menjadi nafas kehidupan bagi kejayaan kerajaan itu sendiri. Sejak hari itu, sejarah mulai ditulis dengan tinta baru. Gelombang demi gelombang, armada perkasa Majapahit mengarungi samudra. Lautan yang luas bukan lagi pemisah, melainkan jembatan penghubung. Bali, Pulau Para Dewa, tunduk dalam pelukan Majapahit. Kerajaan Sunda di tanah Pasundan merasakan getaran kekuatannya. Dari Tumasik yang kini kita kenal sebagai Singapura, hingga gurun di Kepulauan Maluku yang kaya rempah, dan Makassar yang gagah berani. Armada Majapahit terus berlayar ke timur, menjangkau wilayah-wilayah yang bahkan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Satu persatu, benteng-benteng pertahanan yang kokoh runtuh, panji-panji gula kelapa, bendera kebesaran Majapahit berkibar dengan gagah di puncak menara dan tiang-tiang kapal. Nama Gajah Mada bukan lagi sekadar nama. Ia menjadi angin puyuh yang menerbangkan semangat para prajurit di medan perang, menjadi guntur yang menggetarkan nyali lawan. Majapahit berkat tangan dingin dan visi Gajah Mada, perlahan tapi pasti menapaki tangga menuju puncak kejayaannya. Mimpi persatuan itu bukan lagi angan-angan. Ia mulai mengambil wujud nyata. Era keemasan itu tiba di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya, sang pendiri. Majapahit di masa ini laksana matahari di titik tertingginya, bersinar paling terang, menyilaukan seluruh cakrawala. Sebelum akhirnya perlahan meredup, mari kita berjalan sejenak di lorong waktu, kembali ke ibu kota Trowulan. Bayangkan upacara-upacara kenegaraan yang begitu megah, dihadiri oleh para penguasa dari berbagai negeri bawahan. Tarian-tarian sakral digelar dengan hikmat. Gerakannya menyimpan doa dan harapan bagi kemakmuran jagat raya. Pasar-pasar di Trowulan tak pernah tidur. Riuh rendah suara pedagang dari berbagai penjuru, dari Champa, Kamboja, hingga India dan Tiongkok, bertukar barang dan cerita. Di pesisir, galangan-galangan kapal bekerja siang dan malam,
membangun yung-yung raksasa yang siap menjelajahi samudra. Dan di jantung itu semua berdiri megah kompleks Istana Trowulan. Dinding-dindingnya yang terbuat dari bata merah pilihan seolah menyala seperti bara raksasa di bawah terik matahari tropis. Simbol dari semangat dan kekuatan Majapahit yang membara. Di tengah kemegahan inilah sebuah karya sastra agung lahir. Seorang pujangga istana bernama Empu Prapanca dengan tekun mencatat semua peristiwa, semua kemegahan, semua detail kehidupan kerajaan dalam sebuah kitab kakawin. Kitab itu ia beri nama Negara Kertagama, yang berarti negara dengan tradisi suci. Lebih dari sekadar catatan sejarah, Negara Kertagama adalah sebuah jendela. Melalui jendela inilah kita berabad-abad kemudian dapat mengintip dan menyaksikan sendiri bagaimana Majapahit dalam puncak keemasannya memandang seluruh Nusantara bukan sebagai taklukan, melainkan sebagai satu keluarga besar yang bernaung di bawah payung yang sama. Kitab ini menjadi bukti tertulis, saksi bisu dari sebuah visi besar yang pernah menjadi kenyataan. Visi persatuan Gajah Mada yang diwujudkan dalam kemakmuran di era Hayam Wuruk. Sebuah warisan yang mengajarkan kita bahwa persatuan bukanlah sekadar mimpi, tapi sebuah kekuatan yang mampu membangun peradaban yang gemilang. Kisah Gajah Mada dan Majapahit adalah cerminan dari semangat yang tak pernah padam. Sebuah pengingat bahwa dari niat yang tulus dan kerja keras yang tak kenal lelah hal-hal besar dapat terwujud. Sumpah Palapa bukan hanya tentang menaklukkan, tapi tentang menyatukan keragaman menjadi satu kekuatan yang harmonis. Dari seorang pemuda biasa, Gajah Mada menjelma menjadi arsitek sebuah imperium maritim terbesar dalam sejarah bangsa ini. Warisannya hidup hingga hari ini dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun, seperti roda yang berputar, setiap puncak kejayaan pasti akan menemui lereng penurunannya. Begitu pula dengan Majapahit. Langit cerah yang dulu menaungi Nusantara perlahan mulai diselimuti awan kelabu. Momen krusial itu tiba setelah sang Mahapatih Gajah Mada, pilar utama kekaisaran, mangkat. Kepergiannya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang begitu besar. Para bangsawan yang tadinya bersatu di bawah sumpahnya kini mulai saling sikut, saling tarik-menarik pengaruh, dan saling berebut tahta. Ambisi pribadi mengalahkan kepentingan bersama. Puncak dari perpecahan internal ini adalah meletusnya Perang Parekrek, sebuah perang saudara yang mengoyak jantung Majapahit. Ini bukan lagi perang melawan musuh dari luar, tapi perang antara saudara melawan saudara. Darah tumpah di tanah yang sama, tanah yang dulu disatukan dengan susah payah. Persatuan yang menjadi fondasi kebesaran Majapahit mulai goyah, retak, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Bintang kejayaan yang dulu bersinar begitu terang di angkasa Nusantara kini mulai meredup. Cahayanya semakin lemah dari hari ke hari. Serangan dari kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa seperti Demak semakin mempercepat keruntuhan ini. Satu persatu wilayah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Akhirnya pada abad ke-15, setelah Barubadabat berkuasa, Kekaisaran Agung ini pun runtuh. Ibu kotanya mungkin masih berdiri, istananya mungkin masih tegak, tetapi jiwa dan kekuasaannya telah sirna. Suara gemuruhnya yang dulu menggema ke seluruh penjuru kepulauan kini berubah menjadi bisikan lirih dalam lorong-lorong sejarah. Majapahit telah menjadi kenangan. Tapi, apakah Majapahit benar-benar lenyap? Tidak. Visi kerajaannya mungkin telah tiada, tetapi semangat dan warisannya tak pernah mati. Nama Majapahit tetap hidup dan mengakar kuat dalam denyut nadi peradaban Nusantara. Kita bisa melihatnya dalam kebudayaan Jawa,
yang kaya dalam karya-karya sastra adiluhung seperti Negara Kertagama dan Sutasoma yang masih kita baca hingga hari ini. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita lahir dari rahim pemikiran era Majapahit. Warisan Majapahit juga hidup dalam gagasan besar itu sendiri. Gagasan bahwa kepulauan yang begitu beragam ini pernah dan bisa bersatu di bawah satu panji kebesaran. Sejarahnya menjadi napas yang ikut membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Modern, Majapahit adalah cermin, tempat kita berkaca untuk melihat betapa hebatnya nenek moyang kita dan betapa besarnya potensi yang kita miliki jika kita bersatu. Dan hingga kini, jika Anda berjalan di antara reruntuhan Trowulan, di bekas ibu kota megah itu, ada sebuah kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Mereka bilang, jika kita berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan dengan sepenuh hati, kita masih bisa mendengar suara gema Gong Agung Majapahit. Suara itu berdentang lembut, melintasi waktu, memanggil anak cucunya kita semua untuk tidak pernah lupa, mengingatkan kita bahwa kita berasal dari sebuah kebesaran, dan kebesaran itu masih ada di dalam diri kita, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menjelajahi jejak-jejak sejarah Nusantara yang luar biasa bersama-sama. Dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai jumpa di video berikutnya.